Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, tes wawasan kebangsaan merupakan salah satu subtes dari seleksi kompetensi dasar dalam menghadapi seleksi CPNS di tahun 2024. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa TWK ini pada tahun-tahun ini ya teman-teman, soal-soal yang keluar itu merupakan soal-soal penalaran teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas. Musyawarah merupakan salah satu bentuk upaya bersama untuk memecahkan sebuah permasalahan guna mengambil sebuah keputusan bersama. Banyak perbedaan pendapat yang terjadi pada saat musyawarah sebelum keputusan ditetapkan. Sikap yang harus ditunjukkan apabila hasil keputusan tidak sesuai dengan keinginan kita adalah A. Menerima dengan lapang dada karena bagaimanapun keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah keputusan terbaik atas kesepakatan bersama. B. Berusaha menerima dan pada kesempatan lain akan mengajukan banding kepada pimpinan musyawarah. C. Mencoba mencari kembali titik temu permasalahan walaupun hasil musyawarah telah diputuskan. D. Menghargai hasil musyawarah dan tidak mengikuti keputusan tersebut. E. Menolak keputusan tersebut karena keputusan tersebut akan menyebabkan kerugian pada diri Anda. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita lihat di pernyataan soal ya teman-teman. Ini tentang musyawarah teman-teman. Dan pertanyaannya di sini, sikap yang harus ditunjukkan apabila hasil keputusan tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan yang pasti kita harus mencari kalimat positif dari pilihan ganda ini ya teman-teman. Nah, musyawarah adalah bentuk dari kedewasaan diri dalam upaya menyelesaikan masalah. Keputusan yang diambil biasanya berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu ataupun golongan. Nah, kemudian prinsip-prinsip dalam pelaksanaan musyawarah itu adalah menyampaikan pendapat secara santun, menghormati adanya perbedaan, kemudian mencari titik temu dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan secara adil dan bijaksana. Nah, kemudian dari A, B, C, D, E ini teman-teman, kita lihat yang E, menolak keputusan tersebut karena keputusan tersebut akan menyebabkan kerugian pada diri Anda. Ini tidak benar, kita X dulu ya teman-teman, karena kata-kata menolak ini tidak boleh ya teman-teman. Terus menghargai hasil musyawarah dan tidak mengikuti keputusan. Ini juga tidak boleh, kita eliminasi. Terus yang C, mencoba mencari kembali titik temu permasalahan walaupun hasil musyawarah telah diputuskan. Kalau sudah diputuskan, tidak perlu mencari titik temu, teman-teman. Kemudian B, berusaha menerima dan pada kesempatan lain akan mengajukan banding kepada pimpinan musyawarah. Ini juga tidak perlu ya, kita eliminasi. Terus yang A, menerima dengan lapang dada karena bagaimanapun keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah keputusan terbaik atas kesepakatan sama. Jadi yang paling benar itu adalah A, teman-teman. Dengan menerima dengan lapang dada ya hasil keputusan itu ya. Jadi yang paling benar A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Italia merupakan negara yang menganut slogan Mussolini, yang artinya semuanya di dalam negara, tidak ada satupun di luar negara, dan tidak ada satupun yang dapat menentang negara. Bentuk slogan ini merupakan salah satu bentuk nasionalisme yang dikenal dengan istilah A. Nasionalisme romantik, B. Nasionalisme etnis, C. Nasionalisme kenegaraan, D. Nasionalisme sipil,
E. Nasionalisme agama. Oke? Sebelum kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat, teman-teman jawab terlebih dahulu ya, teman-teman. Setelah itu, kita akan membahasnya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, di sini kan Italia merupakan negara ya. Negara ya, Italia ya. Bukan kota, bukan pulau. Tapi itu nama negara. Nah, paham yang dianut dari negara Italia tersebut adalah bentuk dari nasionalisme kenegaraan. Nasionalisme kenegaraan menunjukkan bahwa suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Jadi yang paling benar itu adalah C, teman-teman. Nasionalisme kenegaraan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Integritas merupakan sikap jujur, konsisten, patuh, dan teguh pendirian terhadap etika dan nilai moral. Dalam praktiknya, integritas selalu dikaitkan dengan kredibilitas. Integritas berkaitan dengan moral, sedangkan kredibilitas berkaitan dengan A. Kejujuran, B. Kemandirian, C. Konsisten, D. Kesehatan, E. Intelijensia. Oke teman-teman, silahkan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membahasnya dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kredibilitas merupakan kualitas yang dimiliki seseorang yang mampu membuatnya dipercaya oleh orang lain. Ada banyak hal yang dapat membangun kredibilitas seseorang, antara lain kecakapan dalam bekerja, kompetensi, pengalaman, keterampilan yang dimiliki atau kepintaran seseorang. Nah, pertanyaannya di sini teman-teman, sedangkan kredibilitas berkaitan dengan tadi saya sebutkan itu tentang kredibilitas ya teman-teman. Nah, kepintaran seseorang itu berarti juga intelijensia. Jadi yang paling benar itu adalah E teman-teman, intelijensia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di mata hukum, sehingga tidak boleh saling memaksakan kehendak. Apapun makna dari sila ini adalah negara menganut asas musyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh pengamalan dari sila keempat adalah A. Saat melakukan kerja kelompok, masing-masing pelajar mengerjakan bagian yang telah disepakati bersama. B. Bersikap adil kepada sesama teman tanpa membedakan agama, suku, ras, dan lainnya. C. Selalu menjaga kerukunan dengan rekan kerja. D. Membantu dan menghormati orang yang lebih tua. E. Berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan di masyarakat. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, di sini pertanyaannya, salah satu contoh pengamalan dari sila keempat. Jadi kata kuncinya di sini ya pengamalan dari sila keempat ya teman-teman. Dari A, B, C, dan E, ini mana yang pengamalan dari sila keempat? Kita lihat option E, berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan di masyarakat. Itu merupakan sila kedua. Nah, yang D, membantu dan menghormati orang lain yang lebih tua. Yang D juga sila kedua. Selalu menjaga kerukunan dengan rekan kerja. Nah, itu sila ketiga. Bersikap adil kepada sesama teman tanpa membedakan agama, suku, ras, dan lainnya.
Itu adalah sila kelima. Pengamalan dari sila kelima. Nah, yang A, saat melakukan kerja kelompok, masing-masing pelajar mengerjakan bagian yang telah disepakati bersama. Nah, ini baru pengamalan sila keempat. Jadi, jawaban yang paling benar itu adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjerat seseorang dosen di Universitas Syiah Kuala Aceh pada tahun 2019 akhirnya dinyatakan bebas. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 38 akademisi dari Australia mengirim surat permohonan untuk terdakwa kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 September 2021. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden untuk mengembalikan status tak bersalah dosen tersebut disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Abolisi, C. Grasi, D. Amnesti, E. Remisi. Silakan jawab dulu teman-teman, setelah itu kita akan membahas dan memilih jawaban yang paling tepat. Kalian, nah, tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden untuk mengembalikan status hak tak bersalah itu di pilihan D, teman-teman, yaitu amnesti. Amnesti merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Presiden untuk mengembalikan status tak bersalah kepada orang atau kelompok yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Kasus pelanggaran UU ITE di atas dinyatakan bebas karena Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada terdakwa. Jadi yang paling benar D, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah faktor-faktor penghambat generasi muda dalam melaksanakan bela negara, kecuali A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. B. Kurangnya kesadaran dalam diri generasi muda terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar. C. Kurangnya toleransi antar golongan, suku, ras, dan agama. D. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dari hasil pembangunan. E. Kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Oke teman-teman, ini merupakan pertanyaan bonus. Teman-teman bisa jawab pertanyaan ini dan dipikirkan terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman jawab di kolom komentar di bawah ini, teman-teman, beserta alasannya. Kenapa teman-teman memilih jawaban tersebut? Nah, cukup sekian dari video kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar setiap channel ini upload video terbaru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini. Dan di channel ini juga ada pembahasan-pembahasan soal CPNS, terutama SKD ya, ada TWK, TIU, dan TKP. Silakan juga cek di playlist kita. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, teman-teman cek aja di playlist dengan judul pembahasan soal CPNS 2024. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.